tidak hadir untuk melihat bagaimana ketahanan pangan kita. Buktinya anggaran saja kecil kok. Kita mau bangun apa lagi? Mau bangun jalan? Gak penting jalan. Kita mau bangun, bagaimana kita mau mempersiapkan diri kita untuk krisis pangan ini. Orang anggaran aja masih 15 triliun. Sebelum jalan ini dibuka, kami masyarakat yang ada di sekitar sini merasa sangat kesulitan. Setelah jalan ini dibuka, ada begitu banyak kemudahan, terutama masyarakat itu bisa mobilitasnya semakin mudah, lalu kemudian berdampak pada peningkatan ekonomi. Kami tentu berterima kasih dan bersyukur kepada pemerintah untuk membuka akses transportasi, terutama jalan untuk masyarakat. Terima kasih kepada Indonesia yang telah hadir di area perbatasan Indonesia Timor Leste. Dengan naiknya Pak Jokowi ini, kita di daratan timur ini, terutama bagian dari perbatasan sini ini sudah ada pembangunan. Kami dulu masuk ke sini ini lumpur semua sawah. Karena kita di sini nih dengan adanya pembangunan seperti yang Bapak lakukan selama ini kami alhamdulillah bersyukur sekali bisa merasakan. Pasarnya tuh ramai itu dari tahun 2015. Waktu mulai ada pembangunan, tapi itu belum aspal. Baru kasih turun batu-batu pasir saja. Nah itu juga alhamdulillah kita bisa lewat. Setelah itu longsor, datang di timbun lagi kita lewat. Nah sekarang alhamdulillah sudah bangun aspal ini. Ya pertama-tama sangat bahagia, terus ya sangat berguna bagi saya untuk jualan di pinggir jalan. Jadi rame. Dulu jualannya di belakang, di rumah belakang, sepi. Ya karena jalannya susah, nggak banyak yang lewat. Sekarang kan banyak yang bersepeda. Tahu masak, mie ayam, soto, goreng-goreng. Ya Mas. Oke teman-teman semua, balik lagi sama saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah video dari seorang ibu yang duduk di kursi empuk di Senayan, teman-teman. Jadi beliau ini adalah salah satu anggota DPR, teman-teman. Tapi sayangnya saya tidak tahu dia dari fraksi mana. Jadi buat yang tahu jangan lupa tulis di kolom komentar. Yang mau saya tanggapi dari video ini, narasi beliau yang mengatakan bahwa apakah mau membangun jalan lagi, infrastruktur yang dibicarakan di sini, teman-teman. Mungkin bagi ibu ini ya jalan itu tidak penting, teman-teman. Ya maklum, saya maklumi karena beliau ini duduk di kursi empuk, kemudian di ruangan ber-AC. Dan juga ketika melewati jalanannya itu tidak berbatu-batu, kemudian bukan jalanan pengerasan, ya, jalan mulus, jalan aspal, sehingga seenaknya beliau mengatakan seperti itu. Dan untuk ibu anggota DPR yang terhormat, ya, salam hormat dari saya, anak muda dari NTT. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin menurut ibu jalan itu tidak penting. Tapi apakah ibu sadar kalau Indonesia itu bukan hanya berbicara tentang Jawa, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Tetapi Indonesia itu berbicara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Dan pertanyaan saya untuk ibu, apakah menurut ibu infrastruktur di Indonesia ini sudah merata atau belum? Memang betul, di era Presiden Jokowi, infrastruktur itu gencar dibangun. Dibangun terus. Supaya apa? Supaya masyarakat yang tidak pernah menikmati jalan bagus, tidak pernah menikmati jalan aspal, itu bisa menikmati jalanan yang bagus. Bagaimana mungkin perekonomian di satu daerah itu bisa maju, bisa tumbuh, kalau infrastrukturnya itu tidak dibangun? Jadi kalau ibu bilang jalanan itu tidak penting, ya
Mungkin menurut ibu jalan itu tidak penting. Tapi bagi jutaan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, jalan itu penting. Infrastruktur itu penting. Ya. Memang betul masyarakat itu membutuhkan makan. Kemudian kalau ibu bilang tahun depan itu ada krisis, akan gelap dan lain sebagainya. Ya. Saya menantang para anggota DPR yang duduk enak di kursi empuk yang ber-AC di Senayan. Mau tidak fasilitas negara yang super mewah yang kalian pakai itu dipotong atau ditiadakan untuk kebutuhan rakyat, untuk keperluan rakyat. Menurut saya yang tidak penting itu anggota DPR yang menonton film porno ketika sementara rapat. Ketika rapat berlangsung, itu yang tidak penting. Kemudian pensiunan anggota DPR itu pun tidak penting. Atau begini saja, saya memberikan saran. Bagaimana kalau pensiunan anggota DPR itu ditiadakan dan anggaran tersebut dipakai untuk memberikan makan terhadap rakyat? Dan bagaimana mungkin jalan itu tidak penting? Ya. Menurut saya jalan itu sangat penting. Infrastruktur itu sangat penting. Ya. Bagaimana rakyat, masyarakat mau mencari makan kalau uang yang dipakai untuk membeli makan sudah dipakai untuk memperbaiki kendaraan, mengisi bahan bakar. Bagaimana mereka mau membeli makan kalau infrastruktur saja itu tidak dibangun? Jadi menurut saya masyarakat dari kampung, dari desa, menurut saya infrastruktur jalan itu sangat penting. Mungkin menurut ibu jalan tidak penting, tapi bagi jutaan rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, jalan itu sangat penting dan mereka membutuhkan jalan. Mereka tidak hanya membutuhkan makan. Mereka membutuhkan jalan untuk dilalui. Jalan yang nyaman untuk dipakai. Jadi kalau ibu bilang jalan tidak penting, menurut saya ibu salah besar dan jaga ucapan ibu. Seharusnya ibu sebagai anggota DPR itu mendukung pemerintah saat ini untuk membangun infrastruktur di setiap daerah yang ada di Indonesia. Karena baru di era pemerintahan sekarang, rakyat Indonesia itu merasakan ada infrastruktur dibangun. Jalan dibangun, jembatan dibangun, bandara dibangun, dermaga dibangun, rumah sakit dibangun. Di era pemerintahan sebelumnya, rakyat tidak merasakan itu. Mungkin mereka membangun, tapi mereka membangun bangunan mangkrak yang sekarang menjadi rumah tinggal setan, menjadi rumah tinggal hantu. Jadi, buat ibu yang terhormat di Senayan, yang lagi duduk di ruangan ber-AC, kalau menurut ibu, jalan itu tidak penting, makan lebih penting, ya, maka saya menantang ibu supaya fasilitas negara yang super mewah yang ibu gunakan itu dipotong atau ditiadakan demi perut rakyat. Demi rakyat bisa makan. Bagaimana, apakah ibu setuju? Dan saya sebagai salah satu masyarakat yang mendukung Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini, menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini membangun infrastruktur di berbagai daerah di seluruh Indonesia itu sangat luar biasa dan Presiden Jokowi merupakan bapak pembangunan di Republik ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.